Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian. Sementara ibunya, R.A. Tuti Marini Puspawardojo, berasal dari keluarga dokter. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Ketika ayahnya meninggal akibat serangan jantung saat Habibie berusia 14 tahun, ibunya memboyong keluarganya ke Bandung demi pendidikan yang lebih baik. Habibie kemudian bersekolah di SMA Dago, Bandung sebelum melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada 1955, ia mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk belajar teknik penerbangan di RWTH Aachen, Jerman. Di sana, ia fokus pada konstruksi pesawat terbang dan berhasil menyelesaikan gelar insinyur dalam waktu singkat. Setelah lulus, Habibie bekerja di perusahaan Messerschmitt Volkswagen MBW, sebuah industri pesawat terkemuka di Jerman. Ia dikenal karena kecerdasannya dalam merancang struktur pesawat yang ringan namun kuat. Salah satu teori terkenalnya adalah Habibie Factor, yang digunakan dalam desain pesawat modern untuk mengurangi bobot pesawat tanpa mengorbankan kekuatan. Setelah sukses di Jerman, pada 1974, Presiden Soeharto memintanya kembali ke Indonesia untuk membantu membangun industri penerbangan nasional. Habibie mendirikan Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, atau yang sekarang dikenal PT Dirgantara Indonesia. Salah satu pencapaiannya adalah mengembangkan pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop pertama yang dibuat sepenuhnya oleh Indonesia. Menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI. Pada 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang mengakibatkan mundurnya Presiden Soeharto. Saat itu, Habibie menjabat sebagai wakil presiden dan otomatis menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga Indonesia. Meskipun hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, Habibie melakukan banyak perubahan besar, seperti melepaskan Timor Timur melalui referendum sesuai tekanan dunia internasional, mereformasi ekonomi, termasuk menyelamatkan penerbangan dari kehancuran akibat krisis 1998, dan memberikan kebebasan pers yang membuka era demokrasi di Indonesia. Kehidupan pribadi dan kisah cinta dengan Ainun. Kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun adalah kisah sejati yang penuh kesetiaan, pengorbanan, dan ketulusan. Mereka menikah pada 1962 dan bersama-sama menghadapi tantangan hidup di Jerman, di mana Ainun rela meninggalkan karirnya sebagai dokter demi mendukung perjuangan Habibie. Saat Habibie sukses sebagai insinyur dan kemudian kembali ke Indonesia untuk membangun industri penerbangan, Ainun tetap setia mendampinginya termasuk ketika ia menjadi Presiden RI. Kebahagiaan mereka diuji ketika Ainun didiagnosa menderita kanker dan wafat pada 2010, meninggalkan duka mendalam bagi Habibie. Sejak kepergian Ainun, Habibie terus mengenangnya dan sering mengunjungi makamnya hingga akhirnya ia menyusul pada 2019. Mereka dimakamkan berdampingan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, membuktikan bahwa cinta sejati mereka tetap abadi bahkan setelah maut memisahkan. Warisan dan inspirasi. B.J. Habibie meninggal pada 11 September 2019 di Jakarta pada usia 83 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata berdampingan dengan istrinya Ainun. Habibie adalah sosok yang menginspirasi banyak orang dengan kecerdasannya, dedikasinya terhadap teknologi, serta cintanya yang mendalam kepada keluarga dan bangsa. Ia membuktikan bahwa orang Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia jika bekerja keras dan berinovasi. Kesimpulannya, B.J. Habibie adalah sosok inspiratif yang dikenal sebagai ilmuwan, pemimpin, dan suami yang setia. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang teknologi hingga akhirnya sukses di industri penerbangan internasional.
Dedikasinya membawa Indonesia memiliki industri pesawat terbang sendiri. Sebagai Presiden ketiga Indonesia, ia berperan dalam reformasi demokrasi dan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Selain kiprahnya di dunia teknologi dan politik, kisah cintanya dengan Ainun menjadi bukti ketulusan dan kesetiaan hingga akhir hayat. Warisan dan perjuangannya tetap menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Alasan terinspirasi dari B.J. Habibie. Terinspirasi dari B.J. Habibie karena ia adalah contoh nyata bahwa kerja keras, kecerdasan, dan dedikasi dapat membawa seseorang mencapai kesuksesan bahkan di tingkat internasional. Ia membuktikan bahwa orang Indonesia mampu bersaing di bidang teknologi dengan kontribusinya dalam industri penerbangan dunia dan mengembangkan pesawat buatan Indonesia. Selain itu, kepemimpinannya sebagai presiden ketiga menunjukkan keberanian dan mengambil keputusan penting, seperti reformasi demokrasi dan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Tidak hanya dalam karir, kisah cintanya dengan Ainun juga mengajarkan arti kesetiaan dan pengorbanan dalam hubungan. Habibie adalah inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi bagi bangsa.